Malam itu suasananya tuh tegang banget. Arema FC sang tuan rumah melawan rival bebuyutannya, Persebaya Surabaya. Begitu peluit panjang ditiup, papan skor menunjukkan 2-3. Arema kalah. Ini bukan cuma kekalahan biasa, ini kekalahan pertama Arema di kandang sendiri dari Persebaya setelah 23 tahun. Bisa dibayangin kan gimana kecewanya para supporter? Eskalasinya terjadi cepet banget. Sekitar jam 10 malam, beberapa supporter masuk lapangan. Tapi, situasi berubah jadi mimpi buruk 10 menit kemudian. Tiba-tiba, aparat mulai menembakkan gas air mata. Nah, inilah pemicunya. Kepanikan massal langsung pecah, dan semua orang berebut lari menuju pintu keluar. 1 Oktober 2022, seharusnya malam itu jadi sebuah perayaan sepak bola. Tapi nyatanya, malam itu berubah jadi salah satu bencana stadion paling mematikan dalam sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bongkar sama-sama, detik demi detik, bagaimana sorak-sorai penonton bisa berubah menjadi jeritan kepanikan di Stadion Kanjuruhan. 135. Ini bukan cuma angka ya, ini adalah jumlah nyawa, ayah, ibu, anak, teman, yang malam itu datang untuk nonton bola, tapi nggak pernah kembali lagi ke rumah. Angka inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus menginvestigasi tragedi ini sampai tuntas. Oke, biar kita semua paham betul apa yang terjadi, penelusuran kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari suasana malam kelam itu, lalu kita reka ulang detik-detik krusialnya, kita akan lihat konflik antara prosedur aparat dengan aturan FIFA, kita bedah penyebab bencananya dari sisi medis, sampai akhirnya kita bahas soal tuntutan keadilan dan reformasi. Oke, kita masuk bagian pertama. Malam kelam sepak bola Indonesia. Semua ini berawal dari sebuah pertandingan super panas dengan rivalitas yang sangat tinggi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Malam itu suasananya tuh tegang banget. Arema FC sang tuan rumah melawan rival bebuyutannya, Persebaya Surabaya. Begitu peluit panjang ditiup, papan skor menunjukkan 2-3. Arema kalah. Ini bukan cuma kekalahan biasa, ini kekalahan pertama Arema di kandang sendiri dari Persebaya setelah 23 tahun. Bisa dibayangin kan gimana kecewanya para supporter? Nah, dari kekecewaan mendalam inilah situasi mulai lepas kendali. Sekarang, kita coba putar waktu kembali, kita akan lacak momen-momen paling menentukan setelah pertandingan selesai. Eskalasinya terjadi cepet banget. Sekitar jam 10 malam, beberapa supporter masuk lapangan. Tapi, situasi berubah jadi mimpi buruk 10 menit kemudian. Tiba-tiba, aparat mulai menembakkan gas air mata. Nah, inilah pemicunya. Kepanikan massal langsung pecah, dan semua orang berebut lari menuju pintu keluar. Padahal ya, tragedi ini mungkin aja bisa dicegah. Jauh sebelum hari pertandingan, panitia pelaksana itu udah minta supaya jadwalnya dimajuin ke sore hari. Tujuannya buat antisipasi resiko keamanan. Tapi sayangnya, permintaan yang super krusial itu ditolak. Laga tetap digelar malam hari. Bagian 3. Prosedur versus FIFA. Nah, disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya. Titik paling kontroversial dari tragedi ini adalah keputusan aparat keamanan untuk menggunakan gas air mata. Sebuah tindakan yang secara fatal ternyata melanggar regulasi keselamatan dari FIFA. Pertanyaan utamanya kan sebenarnya simpel. Kenapa? Kenapa harus ada gas air mata di dalam stadion yang penuh sesak sama manusia? Nah, jawaban atas pertanyaan ini ternyata jadi pertentangan besar antara klaim prosedur dari kepolisian dengan aturan main yang sudah ditetapkan FIFA. Di sini kita bisa lihat ada dua narasi yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, kepolisian bilang tindakan mereka udah sesuai prosedur internal, alasannya untuk melindungi para pemain. Tapi di sisi lain, aturan FIFA itu udah jelas banget, nggak bisa ditawar. Gas pengendali massa atau senjata api itu sama sekali nggak boleh digunakan di dalam stadion. Titik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 4. Kita bakal lihat kenapa keputusan menembakkan gas air mata itu bisa sampai sebegitu mematikannya. Kita coba bedah dari kacamata medis dan juga fisik. Jadi, para ahli bilang penyebab kematian massal ini adalah efek ganda yang ngeri banget. Pertama, efek kimia dari gas air mata itu sendiri, yang bikin mata perih, sesak nafas, dan panik. Kedua, efek fisiknya, di mana orang-orang berdesakan, terhimpit, keinjek, sampai rongga dadanya itu ketekan dan nggak bisa lagi buat nafas. Jadi, para korban ini seperti diserang dari dalam karena gas, dan dari luar karena himpitan. Ini dia rantai kejadian fatalnya.
Dimulai dari tembakan gas air mata yang bikin semua orang panik buta. Lalu kepanikan ini mendorong ribuan orang lari ke satu arah, pintu keluar. Masalahnya, pintu keluarnya sempit, dan parahnya lagi, beberapa dilaporkan terkunci. Disinilah titik maut itu tercipta. Orang-orang terjebak, terhimpit, sampai akhirnya nggak bisa napas. Dan ini bukan sekedar analisis di atas kertas. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami langsung oleh para korban. Dengerin aja kesaksian dari salah satu penyintas, Ahmad Prayoga Saputra. Keluar itu ke desa-desanya, pintunya tertutup. Coba bayangin horornya. Mencari jalan untuk selamat, tapi yang ditemuin malah jalan buntu yang jadi perangkap. Setelah bencana sebesar ini, pertanyaannya terus gimana? Kita masuk ke bagian terakhir, menuntut keadilan dan yang lebih penting lagi, reformasi. Karena desakan publik yang luar biasa besar dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Tugas mereka jelas, investigasi tuntas dan tunjuk siapa aja yang harus bertanggung jawab. Hasil laporan TGIPF ini nunjukin satu hal, ada kegagalan yang sistemik. Rekomendasinya jelas menuntut perubahan besar-besaran. Prosedur keamanan aparat harus ikut standar FIFA. Semua stadion harus diaudit total, terutama jalur evakuasinya. Dan yang paling penting, keselamatan supporter itu nomor 1, di atas segalanya. Ini bukan lagi soal menang kalah, ini soal nyawa. Kita tutup paparan kali ini dengan satu pertanyaan yang mungkin paling krusial. Tragedi Kanjuruhan ini udah jadi luka yang dalam banget buat kita semua, buat bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan benar-benar jadi titik balik buat sepak bola kita? Atau semua rekomendasi dan tuntutan reformasi ini cuma akan jadi catatan yang terlupakan? Masa depan sepak bola kita bergantung pada jawabannya.